Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, trading online, trading yang berbasis online dengan objek akad berupa efek ini adalah merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan secara online dalam bentuk saham, indeks, terus kemudian forex dan lain sebagainya. Bagaimana kita memandang tentang hukum tersebut? Untuk itu dalam hal ini izinkanlah Al-Fakir untuk melakukan analisa sedikit tentang masalah trading online tersebut. Para sahabat, suatu objek atau suatu barang bisa ditransaksikan manakala barang tersebut memiliki beberapa syarat. Syarat-syaratnya diantaranya adalah satu, bahwasanya objek yang dijadikan akad itu memiliki ruang usaha. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan tidak merupakan terdiri dari ruang usaha, maka objek tersebut bisa memiliki kulfah. Kulfah itu maksudnya adalah beban kerja, yang mana kalau misalkan itu merupakan seperti kayak bentuk saham dan lain sebagainya, maka harus ada objek fisik berupa perusahaannya. Jika tidak ada suatu objek fisik, maka hukumnya menjadi barang yang sifatnya barang makdum atau barang yang dilarang, barang yang tidak ada fisiknya atau barang fiktif sehingga dilarang untuk dilakukan transaksi dengannya. Para sahabat, menilai dari hal tersebut maka keberadaan indeks, terus kemudian saham, kemudian obligasi dan lain sebagainya yang sering dijadikan objek transaksi online itu pada dasarnya memiliki objek fisik. Dia memiliki objek fisik. Obligasi itu penyertaan obligasi itu seringkali diartikan sebagai pengakuan surat utang dari pengusaha kepada investor. Nah, karena pengakuan surat utang tersebut dengan janji adanya bagi hasil dalam sekup tertentu, maka obligasi itu bisa diartikan juga sebagai penyertaan modal. Sementara jadi hampir sama dengan istilah saham. Cuman kalau obligasi itu ada batasannya, tapi kalau saham itu tidak ada batasannya, kecuali kalau memang dijual belikan atau berpindah kepemilikan ke orang lain. Kalau saham, perpindahan kepemilikannya itu melalui jalan akuisisi. Tapi kalau obligasi itu perpindahan kepemilikannya terjadi dengan jalan pihak yang memiliki surat obligasi itu sudah dibayarkan kembali uangnya oleh pengusaha atau sudah dikembalikan modalnya oleh pengusaha. Nah, jika menilai dari hal ini, pada dasarnya saham dan obligasi merupakan dua objek usaha yang bisa ditransaksikan. Hanya saja permasalahannya adalah apakah penjualan itu nanti termasuk yang melanggar ketentuan syariat apa tidak. Ketentuan syariat yang dimaksud adalah adanya unsur maisir dan adanya unsur riba atau tidak. Nah, kalau dalam trading itu secara transaksinya itu dilakukan melalui 5 hal. Yang pertama adalah melalui transaksi spot, yang kedua melalui transaksi binary, yang ketiga melalui transaksi forward, terus kemudian future, option dan lain sebagainya. Ini yang kemudian sering dijadikan sebagai titik masalah boleh atau tidaknya melakukan transaksi melalui transaksi efek yang semacam melalui trading secara online. Nah,
pihak MUI itu sudah menyatakan bahwasanya kalau transaksinya itu dilakukan secara spot itu perdagangan satu titik, maka hukumnya menjadi boleh. Tetapi kalau transaksi itu dilakukan dengan jalan binary, dengan jalan option, terus kemudian forward, feature, itu hukumnya haram disebabkan karena menyimpan unsur maisir. Nah, ini yang secara logika sebenarnya juga bermasalah sebenarnya. Permasalahannya itu karena setiap penjual atau setiap pembeli efek, dalam arti setiap trader, gampangnya begitu. Setiap trader itu selalu memiliki wakil, dan kalau tidak melalui wakil, maka trader ini melalui pihak pialang atau pihak samsaroh. Ini yang jadi titik masalah. Samsaroh itu istilahnya maklar. Hukum maklar itu di dalam beberapa kitab fikih itu disebutkan hukumnya adalah boleh. Bahkan yang lebih banyak memberikan istilahnya justifikasi terhadap kebolehan ini adalah pihak madhab Maliki. Kalau dalam madhab Syafi'i termasuk bagian dari akad ijarah. Di bagian akad ijarah yaitu orang yang digaji disebabkan karena jasanya yang diminta oleh pihak trader. Nanti jasanya diminta oleh pihak trader. Nah, jadi ketika trader itu memutuskan untuk melalui jalur broker tertentu, maka itu pada dasarnya adalah sama dengan kayak pihak trader itu memakai jasa samsaroh, jasa pialang. Tetapi kalau trader itu mau melalui jasa wakil atau jasa manajer investasi, maka pada dasarnya pihak trader ini melalui akad wakalah atau melakukan akad wakalah dengan pihak manajer investasi, sehingga kemudian cara pembagian hasilnya karena sifatnya adalah melalui akad prestasi dalam melakukan trading tersebut, maka akadnya menjadi akad jualah. Ini yang sebenarnya menjadi kontroversi, yang menjembatani antara kebutuhan untuk melakukan trading dengan yang sementara waktu oleh pihak MUI diputuskan sebagai haram karena adanya unsur maisir lewat option, binary, dan lain sebagainya, kecuali untuk spot saja. Nah, ini untuk sementara untuk jadi bahan renungan kita semua, karena sifatnya masih belum subut, jadi masih dalam tahap analisis dari Al-Fakir, maka Pak Al-Fakir sarankan untuk sementara kita mengikuti pendapat yang sudah disepakati oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Demikian, semoga menjadi pengantar singkat untuk kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.